Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Raksanda dengan NIM 230863997. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 5, yaitu pembebanan latihan. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian pembebanan latihan. Pembebanan latihan adalah konsep dasar dalam dunia olahraga dan kebugaran yang berhubungan dengan cara tubuh menerima dan merespon beban fisik yang diberikan selama latihan. Pembebanan latihan adalah pemberian beban kerja fisik dalam suatu program latihan untuk meningkatkan kemampuan fisik, teknik, dan performa atlet secara bertahap. Pembebanan ini mencakup intensitas, durasi, frekuensi, dan volume latihan yang disesuaikan dengan kemampuan dan tujuan atlet. Selanjutnya yaitu prinsip pembebanan latihan. Adapun beberapa prinsip pembebanan latihan, yang pertama yaitu prinsip overload. Prinsip overload adalah konsep dalam latihan fisik yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan tubuh, beban latihan harus diberikan melebihi kapasitas normalnya secara bertahap. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan menambah intensitas, durasi, atau frekuensi latihan. Jika tubuh terbiasa dengan beban baru, maka adaptasi terjadi sehingga kekuatan, daya tahan, atau keterampilan fisik meningkat. Namun, overload harus dilakukan secara terkontrol agar tidak menyebabkan cedera atau overtraining. Yang kedua yaitu prinsip spesifisitas. Menyatakan bahwa adaptasi tubuh terhadap latihan akan sesuai dengan jenis latihan yang dilakukan. Artinya, latihan harus dirancang sesuai dengan tuntutan fisik, teknik, dan energi yang dibutuhkan dalam cabang olahraga tertentu. Misalnya, pelari jarak jauh lebih fokus pada latihan daya tahan aerobik, sedangkan atlet angkat besi lebih menekankan latihan kekuatan. Dengan menerapkan prinsip ini, atlet dapat mengembangkan kemampuan yang spesifik untuk meningkatkan performa dalam olahraga yang mereka tekuni. Yang ketiga yaitu prinsip reversibilitas. Menyatakan bahwa kemampuan fisik yang telah diperoleh melalui latihan akan menurun jika latihan dihentikan atau dikurangi secara signifikan. Proses ini dikenal sebagai death training, di mana kekuatan, daya tahan, dan keterampilan fisik bisa berkurang dalam waktu tertentu. Misalnya, seorang atlet yang berhenti latihan secara beberapa minggu dapat mengalami penurunan kebugaran. Oleh karena itu, untuk mempertahankan performa, latihan harus dilakukan secara konsisten, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah saat fase pemulihan atau off-season. Yang keempat, prinsip progresivitas adalah konsep dalam latihan yang menekankan peningkatan beban secara bertahap agar tubuh terus beradaptasi dan berkembang tanpa risiko cedera atau overtraining. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan menambah intensitas, durasi, frekuensi, atau kompleksitas latihan secara sistematis. Misalnya, seorang atlet yang awalnya mengangkat beban 10 kg dapat meningkatkan beban menjadi 12 kg setelah beberapa minggu agar kekuatan terus berkembang. Dengan menerapkan prinsip ini, perkembangan fisik dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Yang kelima yaitu prinsip variasi. Dalam latihan adalah konsep yang menekankan pentingnya perubahan dalam metode, intensitas, atau jenis latihan untuk mencegah kebosanan, meningkatkan motivasi, dan menghindari stagnasi dalam perkembangan fisik. Variasi dapat diterapkan dengan mengganti jenis latihan, mengubah volume atau intensitas, serta menerapkan metode latihan yang berbeda. Misalnya, seorang pelari bisa menambah latihan interval atau latihan kekuatan untuk meningkatkan performanya. Dengan prinsip ini, tubuh terus beradaptasi secara optimal tanpa mengalami kejenuhan atau risiko overuse injury. Yang keenam yaitu prinsip individualitas.
menyatakan bahwa setiap individu memiliki respon yang berbeda terhadap latihan berdasarkan faktor seperti usia, tingkat kebugaran, genetik, pengalaman, dan tujuan latihan. Oleh karena itu, program latihan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing atlet. Misalnya, dua atlet dengan usia dan level kebugaran yang sama bisa memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda terhadap intensitas latihan tertentu. Dengan menerapkan prinsip ini, efektivitas latihan dapat dimaksimalkan serta risiko cedera dan overtraining dapat diminimalkan. Nah, yang ketujuh yaitu prinsip pemulihan menyatakan bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memperbaiki diri setelah latihan. Agar dapat beradaptasi dan meningkatkan performa, pemulihan mencakup istirahat yang cukup, nutrisi yang tepat, serta metode pemulihan aktif seperti peregangan atau terapi fisik. Yang ke-8 yaitu prinsip kontinuitas menyatakan bahwa latihan harus dilakukan secara teratur dan berkelanjutan agar terjadi adaptasi fisik yang optimal. Jika latihan dilakukan secara tidak konsisten atau terhenti dalam waktu lama, maka kemampuan fisik yang sudah dicapai bisa menurun. Misalnya, seorang atlet yang rutin berlatih 3 kali seminggu akan mengalami peningkatan performa yang lebih stabil dibandingkan dengan atlet yang berlatih tidak teratur. Nah, materi selanjutnya yaitu metode pembebanan latihan. Yang pertama, metode kontinu, yaitu latihan dilakukan dalam waktu lama tanpa istirahat seperti lari jarak jauh atau bersepeda untuk meningkatkan daya tahan aerobik. Yang kedua, metode interval. Latihan dilakukan dengan selang waktu istirahat, misalnya sprint 200 meter diulang beberapa kali dengan jeda istirahat tertentu untuk meningkatkan daya tahan dan kecepatan. Yang ketiga yaitu metode sirkuit. Latihan dilakukan dalam beberapa pos dengan berbagai jenis gerakan seperti push up, squat, dan lompat tali untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan secara bersamaan. Metode pembebanan latihan selanjutnya yaitu latihan beban. Latihan beban adalah bentuk latihan fisik yang menggunakan beban internal seperti dumbbell, barbel, mesin gym, atau berat tubuh sendiri untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan massa otot. Yang kedua, latihan plyometric adalah jenis latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan daya ledak otot melalui gerakan eksplosif. Yang ketiga yaitu latihan repetisi maksimum. Adalah jumlah ulangan maksimal suatu latihan beban yang dapat dilakukan dengan beban tertentu sebelum otot mencapai kelelahan. Sebelum digunakan untuk menentukan intensitas latihan dan menyesuaikan beban dengan tujuan latihan. Yang terakhir yaitu fartlek, yaitu beban maksimum yang bisa diangkat dalam satu ulangan sering digunakan untuk mengukur kekuatan maksimal. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu pemilihan metode dan penerapan prinsip pembebanan latihan harus disesuaikan dengan kemampuan individu untuk menghindari cedera dan mencapai hasil yang optimal. Konsistensi dalam latihan serta pemberian waktu pemulihan yang cukup juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program latihan. Dengan memahami dan menerapkan konsep pembebanan latihan secara tepat, seseorang dapat meningkatkan kebugaran, kekuatan, dan daya tahan tubuh secara bertahap dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Saya
tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.